Oke, bersama lagi dengan saya Nurkolis, punya sedikit pekarangan rumah. Saya di sini menanam berbagai sayuran, dari mulai selada, kangkung, ada sawi. Intinya makanan sehari-hari, sayuran sehari-hari. Pertama, karena saya itu hobi menanam dan suka makanan-makanan yang sehat. Jadi karena keterbatasan lahan dan karena waktu pekerjaan juga, jadi kalau menanam di pekarangan rumah itu lebih efisien. Setiap pagi bangun pagi kita bisa menyiram, setiap sore waktu pulang kerja kita bisa menyiram juga. Jadi lebih efektif dan lebih gampang dan lebih simpel, dan memanfaatkan pekarangan rumah yang kecil itu bisa fleksibel dan bisa menanam apa saja di sini. Seberapa hemat kita mengurangi belanja? Nah, menurut saya itu sangat hemat sekali. Kenapa? Karena kita rinci aja. Seandainya kita punya tomat, kita punya pohon tomat, kita punya pohon cabai, kita punya selada sendiri, kita punya sawi sendiri, kita punya onclang sendiri, itu bisa mengurangi kos dari belanja harian kita. Kita yang paling utama itu adalah lombok. Lombok setiap hari ibu-ibu akan membutuhkan sekitar 2.000 sampai 3.000 per hari. Bayangkan jika seandainya kita punya tanaman lombok sendiri 3 sampai 4 pohon, itu akan sudah mengurangi kos pengurangan ibu-ibu belanja untuk dalam 1 bulan. 3.000 kali 30 berarti sudah 90.000. 90.000 itu sangat berharga jika seandainya kita sudah bisa menanam sendiri di pekarangan rumah. Itu baru dari cabai ya, atau lombok. Kita lanjut ke sawi. Sawi setiap hari kadang kita membutuhkan, para ibu-ibu itu membutuhkan sekitar 1.000 per hari. 1.000 per hari paling enggak kita tidak mungkin makan sawi setiap hari. Paling enggak ada jeda 2 hari sekali atau 3 hari sekali atau sampai 4 hari sekali. Rata-rata 1 minggu kita membutuhkan sawi sekitar 5 kali beli sawi. Setiap pembelian minimal mungkin 2.000. Seandainya kita sudah punya sendiri di pekarangan rumah, itu sudah mengurangi belanja sawi sendiri. Yang selanjutnya untuk tomatnya sendiri. Tomat mungkin tidak terlalu seperti cabai atau seperti sawi. Tomat sendiri itu sangat minim untuk penggunaannya, jarang-jarang mungkin. Tapi rata-rata para ibu akan membutuhkan tomat untuk memasak itu sekitar 2.000-an setiap 2 hari sekali, atau mungkin 1.000 setiap hari. Jika kita mempunyai tanaman sendiri di pekarangan rumah, contohnya tomat, 3 hari sekali kita bisa panen. Sangat membantu untuk keuangan kita, dan untuk belanjanya sendiri, uang hasil untuk seharusnya untuk belanja itu bisa kita tabungkan untuk keperluan yang lain kalau seandainya kita sudah bisa menanam di pekarangan rumah sendiri. Kita ke tanaman onclang. Onclang itu sangat mudah. Kita bisa menanam dari apa ya? Dari kita membeli sayuran di pasar. Bawahnya itu ada kayak
akarnya sedikit kita bisa tanam. Ya, di sini jika kita bisa, seandainya ontang itu sudah produktif dan sudah besar, kita akan bisa memanennya kurang lebih 4 hari sampai 5 hari sekali. Itu juga bisa mengurangi keuangan kita untuk belanja sayuran. Kurang lebih kalau kita oncang dalam 1 bulan kita membutuhkan uang sekitar hampir 10.000, juga bisa sisihkan buat kebutuhan yang lain. Terus selanjutnya kangkung. Mungkin kita tidak mungkin memasak kangkung itu setiap hari. Mungkin jeda 4 hari atau 5 hari kita baru akan memasak kangkung. Kita punya beberapa petak atau beberapa wadah lah, polybag dari kangkung itu sendiri. Kita 3 hari sekali kita panen, 4 hari sekali kita panen, selang-seling antara sayur sawi, sayur kangkung atau sayur yang lainnya. Itu akan sangat efektif, dan rata-rata ibu rumah tangga itu membutuhkan kangkung itu sekitar 5.000 mungkin 1 minggunya sampai 10.000. Berarti kalau 1 bulan kan berarti membutuhkan uang sekitar hampir 40.000 lah untuk memberi sayuran kangkung. Seandainya kita sudah punya tanaman sendiri kangkung di pekarangan rumah, paling tidak kita sudah bisa menyisihkan 40.000 lagi untuk bisa dikelengi atau ditabung untuk kebutuhan yang lain seperti itu. Oke, dari sekian tanaman tadi kita bisa sangat menghemat untuk pengeluaran belanja per bulan kita ya. Contoh saja dari lombok, sawi, tomat, kangkung, selada dan sebagainya. Mungkin kurang lebih kita harus mengeluarkan uang belanja sekitar antara kurang lebih hampir 300-350 ribu. Jika seandainya kita sebagian, tidak semuanya lah, sebagian kita mempunyai tanaman itu, tanaman sayur-sayuran itu di pekarangan rumah, kita akan sangat efektif untuk belanja dan bisa mengurangi pengeluaran kita untuk belanja. Kita penyiraman itu setiap pagi sama sore. Katakanlah kita seandainya pekerja kantor, berangkat jam 7 atau berangkat jam setengah 8, masuk jam 8, kita bisa bangun pagi. Setelah pagi kita sambil jalan-jalan mungkin di depan rumah sambil bersih-bersih, sambil nyiram-nyiram tanaman. Itu sangat efisien. Jadi nanti sorenya lagi setelah kita pulang dari kantor atau pulang dari kerja atau pulang dari aktivitas mana, kita bisa menyiram lagi. Seperti itu kawan. Bahan pupuknya kita ngambil dari sekitar rumah. Pupuk kita ngambil dari ada ternak. Kalau kita punya ternak sendiri, ada tetangga ada punya kambing, pupuk kambing itu sangat bagus. Tapi kita harus fermentasi sendiri dari lewat PK. Nanti kita fermentasi 3-4-5 hari. Nanti setelah itu baru bisa diterapkan, diaplikasikan ke tanaman. Tanah kita ada sendiri juga, tanah sendiri. Jadi kita memanfaatkan barang yang ada untuk tempatnya. Kita pakai polybag juga bisa, kita pakai plastik timah habis minyak tanah itu juga bisa. Kita memanfaatkan barang-barang bekas di keseharian kita lah. Keuntungan tanaman sayuran di pekarangan rumah, pertama, rumah kita mungkin lebih hijau, lebih cantik karena suasananya sejuk, nanti banyak hijau-hijauan. Yang pertama itu pasti kita dapat oksigen yang lebih banyak. Terus selanjutnya paling tidak kita bisa
mendapatkan makanan yang sangat sehat karena kita tahu apa yang kita taburkan atau kita sempretkan atau kita tanam di sini, dan kita tahu pakai bahan yang sangat mudah untuk ditanam di pekarangan rumah, dan itu waktunya tidak lama dan hanya sekitar antara 30 sampai 40 hari, itu sangat cepat. Contohnya kayak selada itu cepat, terus sawi itu juga cepat, terus kayak kangkung itu cepat. Itu termasuk makanan-makanan yang kita masak setiap hari, dan itu hanya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 40 hari. 40 hari kita sudah bisa masak, sudah bisa memanen kangkung, antara kangkung, selada. Setiap hari kita beda pemanenan. Seandainya hari ini kita manen selada, besoknya lagi kita manen kangkung, besoknya lagi kita manen sawi, atau besoknya lagi kita manen sayur apa. Jadi tidak setiap hari kita makan makanan yang itu saja. Jadi kita bisa random, kita tanam apa saja, nanti kita bisa selang-seling, atau katakanlah apa namanya ya, selang-seling, gonta-ganti. Kita bisa menggonta-ganti menu setiap hari. Jika hari ini kita pengen makan kangkung, berarti besoknya kita makan tumis sawi atau tumis yang lain dan sejenisnya, seperti itu. Perbedaan organik sama non organik adalah kita bisa mendapatkan sayuran yang lebih sehat. Katakanlah organik. Organik adalah tanaman yang tidak memakai pestisida sama sekali. Jadi tanaman yang kita tanam itu sangat sehat karena tidak memakai pupuk kimia. Jadi hanya mengandalkan pupuk kompos atau pupuk dari kotoran ternak, dari kotoran ayam dan sebagainya. Jadi itu lebih sehat jika seandainya nanti dedaunannya tidak kita sempret dengan pestisida yang lain. Jadi setiap hari kita bisa mendapatkan makanan yang sehat. Karena apa? Di sini semakin hari semakin kesini makanan itu semakin sangat tidak sehat menurut saya. Jadi saya mencoba untuk memakan makanan untuk diri saya sendiri dan keluarga mungkin yang lebih sehat, seperti itu. Oke, seperti itulah konsep-konsep paling tidak sedikit cerita tentang menanam di pekarangan rumah, untuk plus minusnya menanam di pekarangan rumah. Video selanjutnya akan saya tampilkan bagaimana cara pembibitan, cara menanam, dan apa-apa saja yang harus ditanam di pekarangan rumah. Nantikan channel selanjutnya dan video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nanti biar bisa mengikuti video-video selanjutnya dari saya. Terima kasih. Ini sekelumit cerita dari saya, pengalaman untuk keseharian saya. Semoga bermanfaat bagi kalangan ibu-ibu, khususnya ibu rumah tangga, untuk mengurangi kos dari belanja sendiri. Ayo kita menanam di pekarangan rumah, kita manfaatkan pekarangan rumah untuk menanam sayuran, supaya kita bisa mendapatkan sayuran dan mengurangi income belanja untuk tabungan kita. Oke, terima kasih. Selamat siang, dan semoga video ini bermanfaat buat semuanya, khususnya buat saya sendiri. Sekali lagi jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih.